Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 7 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 17, ayat 14-20. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah penyembuhan dalam sabda Tuhan hari ini menjadi menarik karena penyembuhan tidak dapat dilakukan oleh para murid, walaupun mereka sudah mendapat kuasa dari Yesus. Ketidaksanggupan para murid untuk mengusir roh jahat yang merasuki anak itu menunjukkan bahwa para murid kurang beriman. Mereka belum seutuhnya percaya bahwa atas kuasa nama Yesus mereka mampu melakukan mujizat dan mengusir roh jahat. Masih ada keraguan-raguan dalam diri mereka. Kebersamaan para murid dengan Yesus rupanya belum memampukan mereka untuk beriman secara penuh. Oleh karena itu, menegaskan soal iman, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini pun akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Artinya, dengan iman, segala sesuatu dapat saja terjadi. Yesus dapat mengerjakan sesuatu atas diri orang yang percaya kepadanya. Di tengah-tengah arus zaman ini, kita dihadapkan pada pelbagai realita yang dapat mengguncangkan iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus. Ada orang yang cemas menghadapi persoalan hidup. Ada yang stres ketika menghadapi masalah. Ada yang putus asa. Ada begitu banyak persoalan yang membuat kita lari dari realita kehidupan ini, takut menghadapinya, dan bahkan menolak kehidupan ini. Teguran Yesus kepada para murid kiranya menjadi teguran bagi kita juga yang ingin lari dan menjauh dari iman akan Kristus. Iman akan Kristus sesungguhnya memampukan kita menghadapi realita kehidupan ini. Gambaran iman sebesar biji sesawi mau menunjukkan bahwa tidak harus dengan peristiwa iman yang besar baru kita percaya dan mampu melakukan mujizat. Tidak harus dengan iman yang besar baru kita mampu melawan kekuatan jahat yang ada dalam diri kita. Tapi iman itu sendiri yang memampukan kita untuk melawan godaan dan kekuatan jahat yang merasuki hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa iman kita akan Yesus Kristus
memampukan kita menghadapi dan melawan setiap kuasa jahat, memampukan kita menerima dan menghadapi realita kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada Kristus. Hidup yang berpusat pada iman akan Kristus adalah hidup yang tidak tergantung pada kekuatan kita, tetapi kita percaya akan kekuatannya yang akan memberi kekuatan kita dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap teguh dalam iman akan Kristus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.